This Alpha Unit or A-Team. Clear. Sucks to be you, homie. You look like you got The A-Team. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Sebelumnya minal aizin wal faizin buat semua umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mamang mohon dimaafkan kalau ada salah. Kalau ada tapi ya. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan kembali menghibur kalian dengan sebuah alur cerita film perbedilan yang diberi judul A-Team. Film yang dirilis di tahun 2010 ini memiliki alur cerita yang hampir sama dengan film The Loser yang pernah Mamang bahas sebelumnya. Cuma kalau di film ini intensitas bebedilannya lebih berasa dan alur ceritanya juga lebih padat buat dinikmatin. Oke lah, kalau gitu nggak usah kelamaan di awal, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Tampilan awal kita dibawa ke sebuah tempat di Meksiko di mana seorang pria sedang disandra oleh para polisi korup di dalam sebuah gudang. Salah satu polisi kemudian bersiap untuk membunuh pria itu dengan pistolnya. Namun, karena pistolnya yang tak berpeluru, mereka pun memutuskan menyuruh anjing-anjing di sana untuk membunuh si pria tersebut. Di tempat lainnya di Meksiko, kita kembali diperkenalkan dengan seorang jawara kelas kakap berbadan kawat bertulang lunak. Pria ini bernama Bosco. Di sebuah bengkel, ia pun mulai mengetes nyalinya dengan membabat habis semua orang yang ada di dalam sana. Di tengah perjalanannya membawa mobil idamannya, Bosco bertemu dengan Hannibal yang berusaha untuk membajak mobil tersebut agar ia bisa menyelamatkan salah satu rekannya. Melihat sebuah tato yang ada di lengan Bosco, Hannibal menyadari bahwa Bosco adalah seorang ranger dari Amerika, sama seperti dirinya. Setelah sedikit berbincang ngalor ngidul, akhirnya Bosco setuju untuk membantu Hannibal yang merupakan seniornya saat di militer. Masih di Meksiko, kali ini kita diperkenalkan dengan tokoh utama lainnya bernama Face, di mana ia sedang berada di tengah sidang paripurna untuk dieksekusi karena diduga telah mencabuli salah satu istri dari perwira militer bernama Tuco dan menuduhnya merupakan komplotan dari Hannibal. Namun para prajurit ini tidak menduga kalau fulus yang mereka ambil dari Hannibal telah ditempel sebuah pelacak. Dan tiba-tiba di dalam mobil itu, Face kembali diingatkan untuk tidak menghadapi Tuco seorang diri. Ia juga akhirnya berkenalan dengan Bosco yang baru pertama kali ditemuinya sebagai sesama mantan dari Ranger. Merasa istri Tuco yang mereka bawa akan menjadi masalah nantinya, Hannibal pun meminta kepada Face untuk mengirimnya ke tempat yang aman. Tiba di rumah sakit militer pihak Amerika yang ada di Meksiko, mereka bertemu dengan pria bernama Mike dan memintanya untuk memberikan mereka sebuah helikopter sebagai kendaraan dalam misi mereka. Hannibal di sini juga mencari seorang pilot handal yang katanya ada di dalam rumah sakit tersebut. Salah satu pasien bernama Murdoch, mantan dari Ranger yang sedikit sedeng, namun handal dalam menerbangkan helikopter itu pun akhirnya bertemu mereka setelah menyamar menjadi seorang dokter. He lit my arm on fire. Not even close to good with that. Thank you, sir. Let's get the hell out of here. Sementara itu, Tuco yang masih ngamuk memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Hannibal dan juga Face dengan kendaraan tempur mereka. Menyadari Tuco akan kembali mendatangi mereka, Hannibal dan yang lainnya memutuskan untuk menaiki sebuah helikopter medis yang ada di sana. Di waktu bersamaan, Tuco dan anak buahnya yang telah tiba di sana langsung memberondong mereka dengan timah panas. Dikejar sebuah helikopter tempur bersenjatakan lengkap, Murdoch mulai memperlihatkan keahliannya sebagai pilot sedeng meski hal itu hampir membuat Bosco kehilangan nyalinya sebagai seorang manusia. Namun itu semua ternyata merupakan rencana dari Hannibal yang sengaja membuat Tuco dan anak buahnya mengejar mereka sampai masuk ke dalam wilayah perbatasan Amerika. Hatchet, lock on my LC.
8 tahun kemudian mereka berempat pun dijadikan sebuah tim dan bertugas di Irak. Setelah Saddam Hussein berhasil dikalahkan oleh pasukan Amerika, pihak Amerika berencana menarik mundur semua pasukannya dari sana. Murdoch dan juga timnya yang lain terlihat tengah menikmati hari-hari terakhir mereka di Irak sambil memasak dengan cara yang cukup ekstrim. Tak lama seorang wanita bernama Sosa dari Divisi Departemen Pertahanan Negara atau disingkat DCIS mendatangi Vance dan yang lainnya. Sosa ternyata adalah mantan kekasih dari Vance yang kini telah berpangkat kapten. Ia pun meminta kepada Vance untuk mengatakan tentang keberadaan dari sebuah plat pencetak uang milik Amerika yang katanya telah diambil oleh prajurit dari Saddam Hussein. Sosa di sini juga memperingatkan kepada Vance dan timnya untuk menjauh dari Irak dan tidak ikut campur mengenai plat tersebut. Di lokasi yang lain, Hannibal juga kedatangan seorang pria bernama Lynch dari CIA, yang mana ia malah meminta kepada Hannibal untuk mencari setumpukan uang beserta sebuah mesin dan plat pencetak uang milik Amerika yang telah dicuri oleh Saddam Hussein. Mendengar hal tersebut, Hannibal pun segera menghadap ke atasannya yang bernama General Morrison untuk meminta misi tersebut, yang mana misi itu ternyata telah diberikan ke tim lainnya yang dipimpin pria bernama Pike. Tak menyerah begitu saja, sambil menegak ciu oplosan, Hannibal pun berusaha melobi sang jenderal agar misi itu diberikan padanya. Well, this isn't about you losing a step now. I want you to know that. You asked me not to make you beg. Good hunting, my friend. Keluar dari sana, Hannibal bertemu dengan Pike dan timnya yang mengetahui bahwa misi mereka telah diambil alih oleh Hannibal. Meski nampak tidak senang akan hal tersebut, Pike mengatakan pada anak buahnya bahwa Hannibal akan membantu mereka, entah apa maksudnya. Di keesokan harinya, Sosa yang ditugaskan untuk mengawasi Vance dan timnya menyadari ada sesuatu yang janggal, dan benar saja. Ternyata tenda yang sedang diawasi anak buahnya berisikan sekumpulan prajurit tolol yang sengaja disewa untuk mengalihkan Sosa dan anak buahnya. Sedangkan Vance dan timnya sendiri melakukan rapat misi di tenda lainnya. Action plan. There's a nice read for you. You'll need a piece of contoured metal to make a skid plate. Mike's, you gotta make sure I don't know if there's something every time. We're gonna need airbags. Lots of them. We're gonna need a magnet. I'm just gonna go for it. Good luck, Tom. Merasa dirinya dipermainkan oleh Hannibal dan juga timnya, Sosa pun menemui Jenderal Morrison untuk mencari tahu keberadaan dari anak buahnya itu. Namun, di sini sang jenderal yang telah diajak ngopai bareng tadi malam itu pun menolak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sementara itu, Hannibal dan timnya mulai menjalankan rencana mereka. Vance di sini ditugaskan untuk menyamar menjadi seorang wartawan. Berbekal sebuah magnet besar, ia pun kemudian harus menyelinap ke dalam konvoi musuh yang membawa uang dan plat pencetak uang, kemudian melumpuhkan truk yang ada di belakangnya. Sedangkan Bosko diberikan tugas untuk mengendarai sebuah motor 2 tak, kemudian menghadang konvoi itu dan melumpuhkan para prajurit yang menjaganya. Hannibal sendiri akan bertugas mengcover rekan timnya yang lain dari arah belakang mereka sambil membuat rencana pelarian di mana Kapten Murdoch akan bertugas membawa sebuah helikopter yang akan mereka gunakan sebagai kendaraan yang akan mengangkut truk tersebut. Nice, get the airbags! Contact rear! Bermodalkan kantung udara yang mereka curi dari mobil tim Pike sebelumnya, mereka berempat akhirnya berhasil membawa truk berisikan uang dan plat tersebut dengan helikopter yang dikendarai oleh Murdoch. Mengetahui misi Hannibal dan timnya berhasil, sang jenderal pun bergegas untuk menemuinya. Keberhasilan misi itu pun didengar oleh agen Lynch yang menyadap tenda sang jenderal. Namun setibanya sang jenderal di lokasi pertemuan tersebut, mobil yang dikendarainya tiba-tiba meleduk dan terlihat Pike dan anak buahnya keluar dari dalam kontainer yang dibawa Hannibal sambil membawa kabur plat pencetak uang tersebut. Not deceased. General Morrison was murdered. Akibat kejadian tersebut, Kapten Sosa diturunkan jabatannya menjadi Letnan 1 karena gagal menjaga plat tersebut. Karena tak ada perintah resmi bagi mereka dalam menjalankan misi tersebut, Hannibal dan timnya yang lain dituduh berkomplot dengan Pike dan mereka diberhentikan secara tidak hormat dan juga dihukum penjara seumur hidup atas insiden tersebut. This mission isn't over, Lieutenant. This court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha Unit or A-Team.
Mereka berempat ditempatkan di 4 penjara berbeda dengan keamanan super ketat. Hannibal yang ditempatkan di penjara Colorado mendapati kunjungan dari agen Lynch yang kembali memintanya untuk mencari pelat pencetak uang tersebut. Meski ia tidak bisa mengeluarkan Hannibal secara resmi dari penjara tersebut, Hannibal di sini meminta kepada agen Lynch untuk membawakan sebuah udud yang dicampur tetrodotoksin yang cukup agar bisa membuat dirinya mati suri dan dikeluarkan dari dalam selnya. Take it about a month ago, somewhere in Europe. Who's the Arab? We don't know. Make sure the dosage is right. Sosa yang mendengar kabar kaburnya Hannibal itu pun kembali meminta kepada atasannya untuk bisa menangani kasus tersebut. Di penjara lainnya di Florida, Face terlihat sangat menikmati kediaman barunya itu. Ia bahkan memiliki wewenang untuk merequest alat-alat perduniawian yang dibutuhkan di dalam penjara tersebut. Tak lama, Face yang sedang berada di dalam sebuah alat sauna tiba-tiba diculik oleh seorang pria yang mana pria ini adalah Hannibal yang mengatakan bahwa misi mereka masih belum selesai. Hannibal di sini juga mengatakan jika misi ini berhasil, maka nama mereka akan dibersihkan dan pangkat mereka pun akan bisa dikembalikan seperti semula. Sedangkan Sosa yang mendapati kejanggalan di penjara tempat Hannibal pernah mondok itu pun menyadari bahwa ada seseorang yang pernah mengunjunginya. Ia juga mendapati cerutu berisikan tetrodotoksin yang merupakan alat andalan dari para agen CIA. Sosa juga menyadari bahwa Hannibal sengaja meninggalkan sebuah petunjuk pada foto yang diberikan oleh agen Lynch sebelumnya. Dari sanalah Hannibal dan Face kembali menjemput rekan mereka yang lain yakni Bosco yang tengah dalam perjalanan menuju penjara lainnya. Menyadari ada Hannibal di sana, Bosco pun dengan segera langsung menerobos keluar dari arah belakang bis tersebut. Mereka bertiga kemudian mengunjungi sebuah warkop untuk ngopi sejenak sambil berbincang masa lalu mereka. Di sini Bosco mengatakan bahwa dirinya kini telah berjanji untuk tidak lagi membunuh meski itu adalah Pike orang yang telah menjebak mereka. Namun ia berjanji akan membantu Hannibal dan juga Face untuk membebaskan Murdoch. Sosa sendiri kembali mendapatkan laporan atas kaburnya Face dan juga Bosco dan ia memerintahkan kedua anak buahnya untuk menuju lokasi di mana Murdoch sedang diamankan. Tak seperti rekan yang lain, di sini Murdoch diamankan di sebuah rumah sakit jiwa karena kelakuan yang epik. Stand to, soldier. Move. You get clear. Rise to 3D. Berhasil membawa kabur Murdoch dari dalam sana, mereka berempat memutuskan untuk membajak sebuah pesawat milik Angkatan Darat lengkap dengan tank baja di dalamnya. Tak lama Sosa kembali muncul di sana, namun Hannibal dan yang lainnya kembali berhasil lolos dari kejaran mereka. Stop. Akibat tak ada izin lepas landas, pesawat mereka pun menjadi incaran dua pesawat tempur siluman Amerika yang berhasil menembak jatuh pesawat Hannibal dan juga timnya. Meski Sosa sempat meminta agar pihak Angkatan Darat tidak menghancurkan pesawat tersebut, pesawat tempur tanpa awak itu pun akhirnya menembakkan misilnya ke arah badan dari pesawat. Terselamatkan oleh tank yang ada di dalam pesawat, mereka memutuskan untuk melawan balik pesawat tempur tanpa awak itu. Bosco yang mengidap panik di atas ketinggian itu memilih untuk duduk manja di pojokan sementara rekan yang lain sibuk menjatuhkan pesawat tempur tersebut. Berusaha melawan gravitasi dengan menembakkan meriam tank ke arah bawah, Hannibal dan timnya berhasil selamat setelah mendarat di sebuah walungan di wilayah Jerman. Sosa dan Lynch di sini sama-sama mendapatkan laporan keberadaan Hannibal di Jerman. Sosa juga mendapatkan laporan tentang keberadaan Pike dan anak buahnya selama beberapa bulan di Jerman, di mana mereka mengunjungi sebuah bank secara rutin bersama dengan orang tak dikenal. Ia juga akhirnya mengetahui siapa sosok yang menemui Hannibal di penjara dan ia langsung menghubungi Lynch dan mengancamnya jika berani berkomplot dengan Hannibal terkait plat pencetak uang yang mereka cari. Panik akan ancaman dari Sosa, Lynch memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu tentang semua hal yang berkaitan dengan Sosa.
Sedangkan Hannibal yang juga mengetahui keberadaan dari Pike di Jerman, segera menyusun sebuah rencana untuk mengambil kembali plat yang mereka curi sebelumnya. Mengandalkan informasi dari rute yang akan dilalui Pike dan anak buahnya, Hannibal pun segera menjalankan misinya dengan melibatkan Sosa kali ini. Itulah alasannya Hannibal meninggalkan petunjuk pada foto yang diberikan oleh Lynch sebelumnya dengan tujuan menjadikan Sosa sebagai umpan pada misi mereka. Bring in your former flame. If Sosa's onto us, we can assume that Lynch is onto her. First. Trying to save you. Fez kemudian memborgol Sosa di sebuah ruangan dan menjelaskan bahwa ia dan timnya ingin membantu Sosa mencari pelaku sebenarnya. Setelahnya, Fez pun mulai membuat sebuah pengalihan agar bisa kabur dari sana. Di tempat lain, Pike dan timnya tengah bersiap melakukan pemindahan plat tersebut bersama dengan kliennya dari Arab. Di arah luar gedung itu sendiri, Bosco dan Hannibal juga terlihat sudah bersiap untuk menjalankan misi mereka. Hannibal pun berhasil menculik salah satu orang Arab yang ada di dalam sana dan mengirimkannya kepada Murdoch yang telah menunggu di bawah. Setelahnya ia pun menyusul sambil membawa koper berisikan plat tersebut. Namun sayangnya, Pike berhasil membuat koper itu terjatuh dan Bosco diperintahkan untuk mengambilnya kembali. Mengetahui hal tersebut, Pike pun segera mengejar Bosco. Mereka berempat akhirnya kembali berkumpul meski Hannibal sedikit kesal karena Fez memberitahukan semua rencana mereka kepada Sosa. Di sini Hannibal juga menjelaskan bahwa otak dari semua kejahatan tersebut adalah sang Jenderal Morrison yang menyamar menjadi orang Arab. Fez, Murdoch, dan Bosco cukup terkejut mengetahui hal itu yang mana ternyata sang Jenderal, Pike, dan juga agen Lynch berkomplot untuk mencuri plat tersebut, namun mereka berdua mengkhianati Lynch. Fez di sini bahkan sempat berniat untuk membunuh sang Jenderal, namun hal itu berhasil dihentikan oleh rekan yang lain. Hannibal pun kemudian segera menghubungi Lynch untuk membuat kesepakatan, namun nyatanya di sini Lynch sepertinya ingin mengambil plat itu sendiri dan membunuh Hannibal dan juga timnya. I want signed and authorized amnesty agreements. Give me 5 minutes. I'm waiting. This is Broadsword. You're clear to engage. Di tempat lainnya, Sosa yang sedang menginterogasi Pike terpaksa harus melepaskannya setelah tak lama Lynch dan anak buahnya datang untuk membawanya pergi. Lynch kemudian mengancam Pike untuk membantunya mencari plat yang berada di tangan Hannibal dan timnya yang dikira telah tewas. Sedangkan Hannibal sendiri dan juga timnya berhasil selamat dari serangan rudal yang ditembakkan oleh Lynch barusan. Memiliki ide untuk menyelamatkan mereka karena saksi mereka sang jenderal telah tewas, Fez kemudian menyuruh Hannibal untuk kembali menghubungi Sosa dan membuat kesepakatan dengan mengatakan bahwa mereka dan sang jenderal selamat dari serangan tersebut. Panggilan itu pun disadap oleh Lynch yang jelas membuatnya mendadak kehel. Did we get him? No. This is Sosa. Hello, beautiful. Hannibal dan timnya kemudian segera menuju lokasi yang disepakati untuk bertemu dengan Sosa di sebuah pelabuhan. Bosco yang memiliki trauma ketinggian di sini terpaksa harus diberikan sedikit suntik imunisasi yang membuatnya pingsan dalam sekejap. Merasa Lynch juga akan hadir di pertemuan mereka, Fez kemudian menjelaskan rencana mereka untuk bisa menangkap Lynch yang terkenal akan kelicikannya itu. Sedangkan Bosco yang galau karena keyakinan barunya untuk tidak membunuh, akhirnya tersadarkan oleh ucapan dari Hannibal dan kembali menjadi Bosco yang dulu. He's an administrator, he's not an operator. For life is button. And I trust you. Malam selanjutnya semua anggota tim pun diposisikan di lokasi masing-masing. Lynch dan anak buahnya pun ternyata juga telah bersiap di pelabuhan tersebut. Namun ternyata Sosa tidak jadi datang ke lokasi itu demi menjebak Lynch yang mengira bahwa Sosa akan datang ke sana. We're not doing this on the docks. He's moving him. Don't do this, Hannibal. Please. Back off! Crossing's engaged! Packing for rocket! Pike yang mengetahui rencana yang dilakukan Hannibal dan juga timnya, kemudian menembak kapal yang mereka tumpangi dengan sebuah bazooka yang mana hal itu membuat rencana dari Hannibal dan timnya menjadi berantakan. Di tengah kekacauan itu, Lynch memutuskan untuk mencari plat yang dibawa oleh Hannibal. Sementara Pike kembali mengejar dan berniat membunuh Fez yang sedang gugulayutan di atas pelabuhan tersebut. Melihat rekannya berada di dalam bahaya, Bosco akhirnya turun langsung untuk menyelamatkannya.
Lynch akhirnya bertemu dan harus berhadapan langsung dengan Hannibal yang telah menunggunya di dalam salah satu kargo. Mengira bahwa Lynch cupu dalam hal bertarung, nyatanya ia adalah jawara dari Muay Thai dan juga Jiu-Jitsu. Di sini Lynch berhasil mendapatkan plat tersebut dan menembak orang yang dikiranya adalah sang jenderal. Lynch, no! Hannibal, don't do this. Asian fans first, isn't that your name? Sayangnya jasa mereka dalam mendapatkan plat tersebut dan penangkapan Lynch kali ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang berjasa oleh pihak Departemen Pertahanan yang menolak untuk membebaskan Hannibal dan timnya. Meski Sosa kembali mendapatkan pangkat kaptennya, ia berjanji akan membebaskan Face dan timnya dari dalam sana. We return the plates, we can hold our heads high. We did the right thing. The A-Team. Kalau dibandingin sama film dengan alur yang sama kayak The Loser, menurut Mamang ini film lebih bagus dan enak untuk ditonton. Terbukti dari rating penonton film ini yang lebih besar di IMDb-nya. Meski sama-sama diperanin sama artis papan atas dunia, mungkin di film ini digarap secara lebih detail dan matang, jadinya lebih enak untuk ditonton. Kalau rating pribadi dari Mamang, film ini harusnya sih di atas 7 ya. Ya cuy, cukup segini dulu harus cerita film dari Mamang Capruk. Semoga masih bisa menghibur kalian di suasana lebaran kali ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.